warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Demak, melangkah lebih maju. Perkenalkan, nama saya Apita Ratna Wulandari sebagai host pada kali ini, dan kita akan bertemu dengan narasumber hebat kita, yaitu Mas Huda, yang kemarin habis mendapatkan gelar sebagai Duta Pustaka di SMA Negeri 1 Demak. Halo Mas Huda, selamat pagi. Halo Mbak Apita, selamat pagi. Senang bertemu dengan Mbak Apita. Saya juga senang bertemu dengan Mas Huda. Oke Mas Huda, sebelumnya selamat ya sudah menyandang predikat sebagai Duta Pustaka di SMA Negeri 1 Demak. Boleh diceritain nih Mas, bagaimana prosesnya Mas Huda ini sehingga menjadi Duta Pustaka di SMA Negeri 1 Demak ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ucapan selamat dari Mbak Apita. Ya, sama-sama Mas. Nah, jadi ceritanya itu berawal dari notifikasi di grup WhatsApp kelas. Di situ ada pengumuman bahwa OSIS mengadakan Gaul dan Kataba 2023 yang berisi sebagai wadah untuk mengembangkan marwah dunia literasi di lingkungan sekolah. Salah satunya berisi beberapa kompetisi mengenai dunia literasi. Dalam kompetisi tersebut ada yaitu kompetisi Duta Pustaka. Setelah saya melihat Duta Pustaka tersebut, saya langsung seketika berkilas balik pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2022. Saya ingat saya sudah pernah ikut Duta Pustaka, tetapi alhamdulillah saya tidak lolos pada kualifikasi tahap pertama. Karena hal tersebut timbullah rasa spirit greget gitu. Greget okay. Mencoba untuk lebih baik lagi, ya, mencoba lebih baik lagi untuk mendapatkan capaian yang lebih baik daripada sebelumnya. Setelah itu alhamdulillah 3 tahap. Setelah itu alhamdulillah dapat melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama membuat gagasan tertulis, yang kedua yaitu cerdas cermat, salah, benar, dan pendapat, dan yang tahap terakhir yaitu berpidato. Alhamdulillah ketiga tahap tersebut terasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya saya pun terpilih dan teramanahi menjadi Duta Pustaka SMA Negeri 1 Demak 2023. Hikmah yang saya bisa ambil yaitu jika ketika kamu gagal, maka jangan takut untuk mencoba kembali, karena pada saat itu kamu memulai bukan dari awal lagi, tetapi memulai dari pengalaman. Kegagalan merupakan makanan kita sehari-hari. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Oke Mas. Oke, bagaimana perasaannya setelah Mas Huda ini terpilih jadi Duta Pustaka di sekolah? Apakah senang, bangga, atau justru terbebani nih Mas Huda? Ayo cepat. Tanya tentang perasaan ya. Iya Mas. Jadi manusia itu kan ya kompleks, makhluk yang kompleks. Jadi perasaan saya juga kompleks, campur aduk. Yang pertama merasa lega karena sudah melewati kegagalan sebelumnya dan meraih raihan yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena rasa lega tersebut timbullah rasa senang. Karena rasa senang tersebut timbullah rasa bersyukur karena bisa berkontribusi lebih besar untuk memajukan dunia literasi, terutama di lingkungan sekolah. Ya, rasanya seperti itu. Oke. Duta Pustaka sendiri itu kan Mas biasanya berhubungan dengan literasi ya? Sebagai Duta Pustaka, adakah angan-angan, ide, gagasan maupun rencana program dari Mas Huda nih agar budaya literasi ini khususnya membaca di SMA Negeri 1 Demak dapat menjadi semakin baik? Itu gimana Mas? Ya, jadi permasalahannya itu kan sekarang kita ketahui bersama ya. Ya, kita mengalami krisis literasi, kita mengalami ketertinggalan. Nah, ketertinggalan tersebut ada disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu karena sombong, merasa sudah tahu. Jadi karena perasaan tersebut berpikiran, untuk apa membaca? Saya kan sudah tahu. Nah, ada kedua yaitu karena malas yang sangat luar biasa. Karena malas tersebut tidak ada rasa ketertarikan untuk membaca. Nah, yang ketiga yaitu tidak adanya visi ataupun tujuan hidup, tidak ada minat.
Jadi kita tidak ada minat. Semisal kita mempunyai minat di bidang game. Nah, kita akan mencari tahu, bersemangat tentang informasi tentang game sehingga bisa level up, bisa ya begitu. Jadi mencari-cari informasi itu termasuk kegiatan literasi. Nah, salah satu solusinya yaitu ada yang pertama yaitu harus mempunyai visi ataupun minat hidup. Nah, ada kan pertanyaan bagaimana cara kita meningkatkan minat baca? Nah, tapi terkadang pertanyaan tersebut tidak ada jawabannya. Ya ada jawabannya, ya. Ada jawabannya tapi terkadang tidak terrealisasikan gitu. Ya mungkin hanya beberapa persen. Nah, bisa saja pertanyaan tersebut salah. Bisa saja yang benar itu bagaimana cara kita menumbuhkan minat. Nah, karena itu yang sulit, Mas. Ya, karena generasi kita belum ada sebagian banyak itu yang belum tahu minatnya. Contohnya kita masuk sekolah, milih jurusan apa, ikut-ikutan. Itu berasal dari faktor eksternal. Tidak ada minat dari faktor internal diri kita sendiri. Nah, salah satunya yaitu dengan meningkatkan minat hidup. Nah, saya mempunyai gagasan di lingkungan sekolah kita untuk mencari minat kita yaitu dengan ada micin literasi. Micin interaksi itu apa sih, Mas? Micin literasi itu merupakan akronim sih sebenarnya. Oke. Yaitu dari milenial cinta literasi. Nah, milenial cinta literasi itu sebagai wadah yang menaungi kegiatan-kegiatan literasi di sekolah. Yaitu ada dengan prinsip sambal terasi. Nah, itu apa lagi, Mas? Ya Allah. Zaman sekarang kayak gitu, Pak. Sambal terasi, ya. Singkatan dari apa, Mas? Ya, sambal itu S dari sharing. Okay. Sharing yaitu membagikan melalui informasi bisa dengan tulisan ataupun lisan. Nah, itu kan S. Ada A yaitu analisis. Kita dilatih untuk berpikir kritis, menyikapi informasi-informasi. Yang ketiga yaitu M. M itu memetika. Memetika itu apa? Memetika itu seperti dalam dulu itu definisinya tiruan. Nah, dalam sekarang itu kan ada meme. Lah itu. Meme itu literasi internet, yaitu dengan menumbuhkan kreativitas dalam menerima informasi dan mengembangkan inovasi, menemukan inovasi baru. Yang keempat yaitu BA. Apa itu BA? BA yaitu singkatan dari baca alam. Nah, kita kan tahu buku itu teks dari manusia. Nah, kalau alam itu teks dari Tuhan. Kita membaca alam, mengobservasi, mengamati hal-hal yang kita ketahui, yang belum kita ketahui. Rasa penasaran kita mengamati, kan itu ada dalam surat Wahyu pertama itu Iqra, ya, bacalah itu ya, termasuk mengamati, tidak hanya membaca secara tekstual saja. Nah, yang terakhir yaitu ada L ya, sambal, SAMBAL ya. L itu listening. Listening yaitu mendengarkan. Karena pada zaman sekarang ini harga telinga itu mahal. Kenapa bisa mahal? Karena pendengar yang baik itu sulit untuk ditemukan. Memang, Mas. Terkadang ada yang pura-pura mendengarkan. Ya, seperti saya itu. Dari hal tersebut bisa dengan cara podcast begini. Jadi bisa menerima informasi melalui telinga, bisa memberikan fasilitas bagi yang yang tidak bisa melihat. Jadi bisa menerima informasi melalui telinga. Nah, dari program tersebut saya usulkan bagaimana cara meramaikan literasi kita.
Bagaimana? Ya sebenarnya jawabannya adalah perpustakaan. Jawabannya di perpustakaan ya. Jadi harus di perpustakaan. Selalu di perpustakaan loh. Jangan lupa mampir. Ya. Karena biasanya kan perpustakaan itu hanya sebagai tempat membaca. Nah, saya berencana ingin perpustakaan itu sebagai tempat untuk mencari jawaban, tempat untuk mencari informasi. Nah, jadi mungkin saya berencana ada diskusi tentang isu-isu terkini di kalangan milenial di perpustakaan yang menampilkan buku-buku terkait topik yang dibahas. Misal ini ada topik yang panas, negara kita batal ya jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, para kaum milenial pasti sudah tahu itu. Jadi kita membahas isu-isu terkini, diskusi di situ di perpustakaan yang menampilkan buku-buku terkait akan isu-isu tersebut, sehingga berdiskusi tersebut dapat sebagai pancingan atau rasa penasaran akan topik yang lebih jawabannya, lebih selengkapnya ada di buku. Jadi begitu, saya berencana dengan sambal literasi. Oke Mas, sambal literasi ya Mas ya. Oke, nah itulah obrolan-obrolan kita. Seru kan? Seru dong. Apalagi ya kita membahas soal budaya membaca. Oke Mas Huda, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa podcast SMA Negeri 1 Demak terkait bincang-bincang kita hari ini? Mungkin saya tutup dengan kalimat ini. Jangan pernah malas untuk belajar dan jangan pernah belajar untuk menjadi pemalas. Semoga kita menjadi bangsa yang literat. Ingat itu pemirsa, jangan lupa selalu membaca. Jangan lupa cintailah dalam membaca itu, cintailah. Oke, kalau gitu kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih Mas Huda telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya Apitara Naulandari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.